Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yazir dengan NIM 2065017. Saya dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika Universitas Dayano Iksanuddin Bau-Bau. Oke, di sini saya akan membahas tentang beberapa fakta menarik tentang desain web. Tapi sebelum itu, apakah Anda puas atau bahkan merasa tidak enak melihat desain web Anda sendiri? Maka itu adalah suatu keharusan bagi Anda untuk mengetahui beberapa fakta menarik tentang desain web. Jangan khawatir karena saya telah merangkum beberapa fakta yang harus diketahui untuk semua desainer web di luar sana. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu situs web diproses secara berbeda oleh peramban yang berbeda. Mengapa? Situs web Anda mungkin tampak cukup menyenangkan dan sempurna di Google Chrome, sama seperti Anda menampilkan di Safari iPhone atau Android Anda. Tetapi tetap saja ada beberapa kemungkinan bagus bahwa itu akan ditampilkan cukup berbeda di Internet Explorer, Opera, dan Mozilla. Tidak ada yang salah dengan itu. Hal ini semata-mata karena setiap browser memiliki cara unik masing-masing dalam menerjemahkan kode desain website Anda. Oke, beberapa fitur yang diaktifkan di browser tertentu mungkin tidak didukung oleh browser lain. Begitu pula sebaliknya. Dan ini akan sangat memungkinkan untuk membuat desain situs web Anda tampak sedikit berbeda di browser lain. Itulah mengapa baik untuk memiliki standar universal dalam kode desain web Anda. Pastikan bahwa sebagian besar kode Anda sebaik lebih dari 90% dari semuanya mendukung lintasan penelusuran. Dengan begitu hanya sebagai kecil dari website Anda yang akan ditampilkan secara berbeda. Tidak ada yang sempurna, itu benar. Tetapi meminimalkan lubang-lubang ini adalah awal yang sangat baik untuk memastikan karir desain web Anda tetap pada jalurnya. Oke, yang kedua. Tentukan bagaimana dari website yang akan lebih sering dilihat. Oke. Internet benar-benar telah mengubah cara kita memandang dunia sebenarnya. Berdasarkan Nielsen Normal Growth Research, situs web yang paling sukses selalu menempatkan konten paling penting atau paling penting mereka dibagikan pertama situs web. Cukup masuk akal mengingat betapapun canggih atau menakjubkan desain web Anda sendiri. Pelanggan selalu sudah memiliki suatu di benak mereka apa yang mereka cari dan berharap menemukan jawaban di situs web Anda sesegera mungkin. Jadi desain situs web yang baik harus dapat menunjukkan informasi penting di bagian paling awal situs web, atau bahkan jika tidak mungkin, berikan beberapa desain yang menonjol untuk memastikan dapat dilihat dan ditemukan dengan mudah oleh pelanggan. Oke, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga yaitu umur situs web 2 tahun adalah tua. Nah, itu cukup menarik karena beberapa survei mengatakan bahwa jika website Anda masih statis dan tidak ada update desain selama 2 tahun berturut-turut, maka website Anda resmi menjadi website lama. Ini bukan tentang sisi estetika, tetapi lebih pada berlaku konsumen dan perubahan yang cepat dalam interaksi web pelanggan. Oke, beberapa pembaruan desain itu bahkan fitur tambahan adalah cara yang sangat baik untuk memastikan bahwa situs web Anda selalu segar dan muda. Oke, kita masuk yang keempat. Yang keempat, hindari template jika Anda masuk ke mode sepenuhnya disesuaikan. Ini adalah salah satu pitfall paling umum yang selalu dilakukan oleh sebagian besar web design dan web development, tidak terkecuali di Indonesia. Menggunakan template dapat membuat proses desain dan pengembangan Anda jauh lebih cepat. Ya, itu memang benar. Tetapi ketika Anda masuk ke situs web yang sepenuhnya disesuaikan, template adalah suatu yang benar-benar Anda hindari dengan cara apapun. Karena sebagian besar template situs web memiliki begitu banyak fitur dan jujur saja, kebanyakan dari mereka tidak akan digunakan pula. Memiliki gaya awal sendiri yang terdiri dari banyak file dan ribuan kode, dan belum lagi kode pemrograman yang terkadang bisa membingungkan dalam beberapa hal. Tidak membingungkan hanya karena itu bukan yang Anda buat sendiri. Jadi menyesuaikan akan memakan banyak waktu dan bahkan lebih lama dari Anda membuat dari awal. Dan terkadang di sepanjang jalan Anda mungkin menemukan bahwa beberapa kode template membatasi kreativitas
Anda atau bahkan berbentuk satu sama lain. Oke, kita masuk yang kelima. Yang kelima itu adalah video adalah pandangan bermata dua. Video bagus, terlihat banyak video dalam satu halaman. Ini adalah mimpi buruk yang memang benar bahwa saat ini sebagian besar pelanggan lebih nyaman dan terlibat untuk melihat grafik gerak daripada beberapa gambar hanya statis. Namun, jika website Anda bukan website video player seperti YouTube, menambahkan video akan memakan resource dan bandwidth internet yang cukup besar, yang akibatnya dapat membuat kecepatan loading halaman website Anda menjadi lebih lambat. Satu atau dua video baik-baik saja, tetapi jika terlalu banyak, halaman terkadang akan membeku hingga beberapa detik sebelum mulai dimuat. Sekarang apa yang akan terjadi ketika pelanggan Anda melihat halaman yang membeku tanpa apapun di dalamnya? Mereka akan pergi dan tidak akan pernah kembali. Jadi harap selalu ingat untuk menambahkan video di situs web Anda. Menambahkan dalam jumlah yang cukup besar dan bahkan lebih baik untuk menggunakan pemutar eksternal seperti YouTube, Embed adalah cara yang sangat baik untuk memastikan video Anda melengkapi situs web Anda dan tidak merusaknya. Baik, kita masuk yang keenam. Yang keenam adalah biaya desain web memiliki rentang yang sangat luas. Di Indonesia memiliki begitu banyak agensi web design dan web development yang dapat menyediakan Anda dengan banyak dan berbagai desain, bahkan dengan bertonton dan berbagai biaya desain dan pengembangan web. Untuk kisaran yang sangat kasar, kami dapat mengatakan bahwa biaya bisa mulai dari Rp 3 juta hingga Rp 5 juta, tergantung pada beberapa banyak halaman situs web Anda. Beberapa detail desain situs web Anda dan bagaimana desain dan fitur-fitur situs web Anda akan disesuaikan. Ada beberapa poin yang harus Anda pahami jika Anda kebetulan memiliki karir web design di Indonesia. Satu hal penting lainnya adalah selalu ingat kita adalah seorang seniman tapi juga seorang desain. Kami memiliki kreativitas sendiri, tetapi kami harus dapat menyalurkan sesuai dengan kebutuhan dan kebutuhan kalian. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya secara singkat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.